Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 4C yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri Melia Puspita dengan NIM akhir 73 dengan rekan saya Aurel dengan NIM akhir 63. Saya Syifa Solihan dengan NIM akhir 67 dan saya Sahla dengan NIM akhir 56. Di sini kami akan melakukan praktikum fisiologi hewan dengan judul pengaruh hormon insulin dan larutan gula terhadap fisiologis ikan. Untuk bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini di sini ada larutan gula sebanyak 150 gram per mili yang sudah dilarutkan. Di sini ada flex pen dan insulinnya. Di sini ada termometer alkohol, ada gelas plastik, ada es batu, ada ikan, ada gelas beker, ada neraca digital, stopwatch, dan ada air. Coba yang pertama yaitu ikan normal pada perlakuan kontrol. Di sini sudah terdapat air sebanyak 250 ml, kemudian dimasukkan ke dalam gelas plastik. Selanjutnya kita masukkan ikan ke dalam gelas yang sudah berisi air. Lalu biarkan selama 5 menit untuk proses adaptasi. Setelah 5 menit, selanjutnya lakukan pengamatan berturut-turut pada pergerakan buka tutup mulut, pergerakan operkulum, dan pergerakan sirip dada selama 2 menit. Setelah 2 menit, catatlah hasil yang didapat pada hasil pengamatan. Untuk percobaan yang kedua yaitu ikan diberi insulin dan penambahan larutan gula. Langkah pertama yaitu masukkan air sebanyak 250 ml ke dalam gelas plastik. Kemudian masukkan 1 ekor ikan ke dalam gelas plastik selama 5 menit untuk proses adaptasi. Setelah 5 menit, masukkan 4 ml insulin ke dalam tubuh sekeliling ikan. Penambahan larutan gula sebanyak 100 ml pada wadah yang sama. Kemudian lakukan pengamatan kembali pada pergerakan buka tutup mulut, pergerakan operkulum, dan pergerakan sirip dada selama 2 menit. Setelah 2 menit, catatlah hasil pengamatan ke dalam tabel pengamatan yang telah disediakan. Kemudian percobaan ketiga yaitu ikan diredam dengan larutan gula, kemudian diinjeksi dengan insulin dan tanpa insulin. Percobaan ketiga dilakukan 2 perlakuan, yaitu yang pertama diinjeksi dengan insulin. Pertama, masukkan air sebanyak 250 ml ke dalam gelas plastik. Kemudian dimasukkan larutan gula sebanyak 100 ml ke gelas plastik dan diambil 1 ekor ikan. Lalu biarkan selama 5 menit untuk proses adaptasi. Setelah itu masukkan 2 unit per mili insulin yang diinjeksi ke tubuh ikan, ke dalam otot intramuskular atau di daerah punggung atau perut. Setelah itu dibiarkan 5 menit untuk dilakukan pengamatan. Untuk perlakuan yang kedua yaitu tanpa diinjeksi insulin. Pertama, masukkan 250 ml air ke gelas plastik. Kemudian masukkan larutan gula 100 ml ke dalam gelas plastik dan ambil ikan dalam gelas plastik, lalu biarkan selama 5 menit untuk proses adaptasi.
Setelah tadi sudah dilakukan penambahan larutan gula sebagai plasebonya, kemudian dilakukan pengamatan pada pergerakan buka tutup mulut, pergerakan operkulum, dan pergerakan sirip dada selama 2 menit. Untuk percobaan yang keempat, yaitu ikan diberikan larutan insulin dan larutan gula pada suhu rendah. Yaitu siapkan air sebanyak 250 ml, lalu tuang ke gelas plastik. Setelah itu kita akan ukur suhu air sebelum dimasukin es batu. Suhunya itu 25 derajat Celcius. Berarti nanti setelah dimasukin es batu dia harus turun dari suhu awalnya. Setelah itu kita akan masukin es batu ke dalam gelas plastik. Lalu kita tunggu selama 10 menit sampai suhunya menjadi turun. Lalu setelah itu, setelah menunggu 5 menit, kita akan masukkan 4 mili insulin ke dalam medianya. Dan larutan gula sebanyak 100 mili. Kemudian lakuin pengamatan terhadap pergerakan mulut, operkulum, dan sirip dada selama 2 menit. Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa tiap percobaan menghasilkan jumlah frekuensi yang bervariatif. Hal tersebut dapat terjadi karena perlakuan yang diberikan pada tiap percobaan berbeda-beda. Pemberian insulin pada ikan dapat menyebabkan peningkatan secara signifikan pada frekuensi gerakan dan peningkatan metabolisme serta konsumsi oksigen akibat hipoglikemia. Sedangkan jika dilakukan penambahan larutan gula setelah insulin mampu mengembalikan laju metabolisme dan konsumsi oksigen ke kondisi normal, sehingga ikan mencapai homeostasis glukosa darah. Namun, saat ikan diberi perlakuan suhu rendah, kondisi fisiologisnya semakin tidak stabil, yang terjadi karena penurunan laju metabolisme dalam penyerapan dan transport glukosa. Berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa pemberian insulin pada tubuh ikan atau lingkungan dapat menyebabkan kondisi hipoglikemia yang ditandai dengan peningkatan metabolisme dan konsumsi oksigen pada ikan. Sedangkan pada pemberian perendaman larutan gula dapat menyebabkan hiperglikemia yang mampu mengembalikan ke dalam homeostasis normal. Namun, saat ikan berada dalam suhu rendah terjadi penurunan laju metabolisme dalam penyerapan dan transport glukosa.